Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Katolik bersama dengan saya, Pastor Andreas Rusdin. Tahukah Anda musuh terbesar diri Anda? Mungkin Anda mencoba mengingat-ingat siapa orang yang paling Anda benci, siapa orang yang paling merugikan Anda, dan itulah musuh Anda. Siapa yang paling menindas Anda, itulah musuh Anda. Tetapi ada sebuah ungkapan bahwa the biggest enemy for us in our life is ourselves. Musuh terbesar dalam kehidupan kita ini sesungguhnya diri kita sendiri. Yang dimaksud adalah bahwa seringkali ada keyakinan-keyakinan yang membelenggu kita atau rasa rendah diri yang ada dalam hati kita, yang membuat kita kemudian mengalami bahwa diri kita begitu terbatas, kita susah untuk berkembang. Kita diliputi oleh kecemasan dan ketakutan, dan itu semua adalah penjara bagi jiwa kita. Dan ini sungguh akan menyiksa kita. Tetapi pada suatu titik ketika Anda mampu mengalahkan diri Anda sendiri, Anda akan terbang ke langit, sampai ke bulan, sampai ke bintang. Anda akan mencapai the best version of yourself. Versi terbaik dari diri Anda. Dan itu dimulai dengan apa yang dikatakan juga dalam Injil hari ini, yang Yesus sebutkan sebagai menyangkal diri. Menyangkal diri juga kita bisa terjemahkan dalam kehidupan manusia sebagai sebuah tindakan untuk dapat mematahkan paham-paham yang keliru, pola pikir, mindset yang salah, dan juga mematahkan rasa cinta diri yang begitu rendah. Anda harus membangun pola pikir yang positif, dan juga Anda belajar untuk mencintai dan menerima diri Anda, mencintai dan semakin memberdayakan diri Anda sendiri, dan bahkan mencintai dan mengampuni diri Anda. Sehingga kita juga dapat membaca Injil hari ini, menyangkal diri berarti juga berani untuk mengalahkan diri sendiri. Dalam hal kesombongan kita, dalam hal keangkuhan kita, dalam hal pola pikir kita yang membuat kita sesat, atau mungkin membuat kita susah sekali untuk berkembang maju. Menyangkal diri berarti berani mengatakan tidak untuk hal yang dapat mengantarkan kita pada kebaikan, dan terutama yang dapat mengantarkan kita kepada Tuhan. Anda harus mengatakan ya pada Tuhan dan tidak pada hal yang menghalangi Anda sampai pada Dia. Sehingga kita belajar bahwa hidup kita sebagai pengikut Yesus adalah memusatkan hidup kita pada Kristus. Dan percayalah, ketika Anda memusatkan hati Anda, hidup Anda, pikiran Anda, kekuatan Anda pada Kristus, Anda akan menemukan cinta yang besar untuk dapat menerima diri Anda dan mengangkat hidup Anda. Belas kasih Tuhan akan mematahkan segala belenggu di dalam diri kita yang membuat kita terhambat mencintai Dia. Dan itu harus dimulai dengan sebuah keputusan, yes, saya mau ikut Yesus. Juga kalau di dalamnya ada namanya salib, ada namanya penderitaan. Itu pasti tidak ada hidup orang Kristiani yang tidak mengalami salib. Saya yakin Anda semua yang mendengarkan renungan ini bisa menyebutkan apa yang paling membuat Anda saat ini cemas, apa yang paling membuat Anda saat ini sangat menderita, apa yang Anda harus pikul sampai ikut Yesus, bahkan mungkin dengan meneteskan air mata, dengan peluh keringat, dengan kadang-kadang juga keraguan di hati. Salib Anda harus Anda pikul. Jangan biarkan Anda dikuasai oleh salib, tertindih di bawah salib. Anda pikul dan Anda akan mendapatkan kemenangan. Kalahkan diri kamu, kalahkan keangkuhan kamu, kalahkan kesombongan kamu, kalahkan ambisi-ambisi yang merusak hidup kamu. Dan Yesus katakan, apa gunanya kamu mendapatkan segala sesuatu di dunia ini? Anda mendapatkan dunia dan Anda kehilangan nyawa Anda. Jelas sekali. Segala yang ditawarkan oleh dunia tentu membuat kita merasa senang, bahagia sesaat. Tapi bukan itu yang paling utama, bukan. Sesungguhnya, menyangkal diri ini tidak berarti bahwa kita menolak diri kita. Bukan. Tapi Anda mencintai diri Anda merawatnya, dan Anda tahu apa yang menjadi inti hidup Anda, apa yang paling penting dalam hidup Anda. Ketika Anda memilih Tuhan, Anda memiliki segalanya.
Maka saya ajak Anda di tengah-tengah perjuangan hidup ini, jangan pernah kehilangan fokus hidup Anda pada Tuhan. Kalau Anda sedikit mungkin berbelok, ingat, kembali, lurus, arahkan pandanganmu pada Tuhan. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk perjuangan kita dalam mengikuti Dia, terlebih juga untuk melakukan kebajikan-kebajikan hidup kita, bahkan untuk memikul salib hidup kita pada hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.